Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibunda Imung Cokro dalam Tulen Terus. Kali ini kita ke jalur Nglinggo ke Gunung Kendil ya. Ini dalam rangka belusukan Samigaluh Kulon Progo. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita berada di tempat parkir Kebun Teh Nglinggo ya. Kebun Teh Nglinggo atau kadang juga disebut dengan Kebun Teh. Ini kita sedikit berbincang-bincang dengan Mbak petugas dari Kebun Teh Nglinggo ya. Jadi kenapa ada retribusi, ada tiket di sini? Dikatakan kalau tiket itu untuk tiket masuk ke pelataran di Kebun Teh Nglinggo, itu tiap orang yang masuk itu kena cas Rp15.000. Nah, kemudian di sini buka tidak sampai malam karena kalau malam ini suasananya gelap dan kita tidak bisa melihat apapun. Jadi kalaupun melihat ya melihat pemandangan, tapi pemandangan yang gelap. Nah, kita akan lanjut setelah melihat ini, kita akan menuju ke Gunung Kendil ini ya. Kita menuju ke Gunung Kendil. Gunung Kendil ini adalah salah satu gunung yang ada di Pegunungan Menoreh. Nah, ternyata jalan yang kita lewati ini lumayan ya, lumayan kecil maksudnya. Lumayan kecil, kita bersisian dengan pengendara motor pun kita harus berhenti dan betul-betul mepet. Karena kalau kita tidak mepet, tidak menepi, kasihan yang lawan arah karena di samping kanan kita adalah jurang ya. Jadi di tepi, di sisi kiri ini tebing, yang di sisi kanan ini jurang. Jadi kita seperti masuk ke hutan ya ini sepertinya. Tapi kalau dibilang hutan juga bukan hutan, hanya kebun-kebun. Rasanya hanya kebun-kebun. Nah, kembali ke Gunung Kendil ya. Kenapa kita ke Gunung Kendil? Karena ini rutenya saja daripada kita balik. Jadi kita lanjut dari Kebun Teh kita ke Gunung Kendil. Karena nanti dari Gunung Kendil kita bisa juga ke Suralaya juga, baru kita turun untuk kembali ke kota Yogyakarta. Nah, kenapa ke Gunung Kendil? Nah, Gunung Kendil ini berada di wilayah di Dusun Ngelambur ya. Dusun Ngelambur, Sidoarjo. Jarak yang kita tempuh dari Kebun Teh tadi, dari Kebun Teh ke Gunung Kendil ini sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 8 km atau tepatnya 7,8 km ya. Namun karena kita melewati jalan yang semacam ini, jadi mungkin jarak tempuhnya akan lebih panjang. Waktu tempuhnya akan lebih panjang kalau jarak tempuhnya tetap ya. Nanti waktu tempuh mungkin sekitar 30 menit dari awal kita berangkat tadi dari Kebun Teh Nglinggo. Nah, ini yang kita temui adalah istilahnya jalan kecil ya. Jalan kecil. Ini kalau ada mobil bersisian mungkin juga akan kesulitan. Kita harus cari tempat yang agak longgar dulu. Beberapa kali kita ketemu dengan pengendara motor yang beberapa itu mereka pulang mencari pakan ternak sepertinya. Tapi
Tapi rasanya menyenangkan juga kita lewati jalan ini. Ini ternyata banyak tanaman kopi. Nah, ini ada gang-gang yang naik juga ke kiri. Mungkin ini ke rumah-rumah ya. Tapi sejak tadi kita itu belum melihat ada rumah. Belum ketemu dengan perkampungan gitu. Jadi kita hanya bisa menikmati perjalanan ini. Jadi kalau mau jalan ke sini ini seharusnya kendaraan disiapkan dulu, terutama bahan bakarnya harus dipenuhi dulu, kemudian kondisi kendaraan, mungkin ban juga harus dicek dulu, karena kita tidak tahu ini nanti jarak berapa. Oh ya Allah, ini habis hujan beceknya. Kemudian tanah di sini tanahnya agak merah ya, jadi lengket-lengket gitu, licin dan lengket. Jadi kendaraan harus disiapkan betul. Selain kendaraan disiapkan, di sini juga butuh keterampilan khusus ketika kita menghadapi medan yang mungkin tanjakannya terlalu terjal atau turunannya terlalu tajam. Sementara jalannya kecil, kemudian tikungan-tikungannya cukup tajam. Tapi asik juga sih lewat jalan ini, sambil merenung-renung ini, sambil menikmati alam. Ya, sejak tadi kita baru ketemu kendaraan 2 kali, ketemu orang baru 2 kali ya. Padahal sudah lumayan jauh ini. Jauh menurut saya. Karena menurut orang di daerah ini mungkin jarak yang saya tempuh ini, jarak 8 kilo itu tidak terlalu jauh. Karena jauh dan dekat sebenarnya adalah perbandingan ya. Bagaimana kita membandingkan. Oh, ini ada orang yang baru motong tanaman ya. Motong sengon itu tadi sepertinya. Oh, berarti jalur ini sebenarnya adalah jalur yang digunakan untuk kendaraan yang mengambil kayu ya, sepertinya. Nah, ini kalau tanjakannya lumayan seperti ini. Kalau tidak terampil, sementara jalannya cukup kecil, jadi memang jalannya naik turun, terjal, kemudian kelokannya juga lumayan tajam, belokan-belokannya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan kiri ini ternyata seperti kebun-kebun yang luas begitu ya. Kembali ke Gunung Kendil, info yang didapat, Gunung Kendil ini merupakan salah satu gunung atau sebenarnya hanya bukit saja ya. Bukit di Pegunungan Menoreh, tapi bisa digunakan sebagai latihan untuk para pendaki pemula karena di bukit ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi
untuk latihan bagi pemula untuk pendaki gunung, sehingga bisa belajar bagaimana mengatur nafas, mengatur ritme, dan sebagainya. Namun walaupun tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita berada di atas, ini kita bisa menikmati pemandangan alam yang lumayan indah, terutama kalau kita bisa melihat sunrise atau melihat sunset ya dari situ. Ada waktu-waktu tertentu ternyata di atas itu kita bisa melihat sayup-sayup Candi Borobudur. Selain bisa menikmati jajaran gunung dari Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro. Nah, ini kalau kita melihat tanaman-tanamannya, sepertinya di sekitar ini ada rumah, tapi belum terlihat rumahnya di mana ini. Perasaan jalannya makin lama makin sempit, tidak makin lebar, hanya selebar mobil aja ini. Saya beruntung di sini tidak langsung ke jurang ya, sebelah kanan ya, walaupun di sebelah kiri ini bukit tebing. Tapi yang kita lihat sejak tadi adalah hamparan yang hijau-hijau, tanaman-tanaman perdu di kanan kiri jalan. Kemudian jalan yang naik turun dan berkelok-kelok. Oh, ini ada motor lagi, ini berarti ada orang yang di sekitar sini. Nah, jalur yang kita lewati ini sebenarnya tidak hanya menuju ke Gunung Kendil ya. Jadi ini juga merupakan salah satu jalur untuk menuju ke Suralaya, ke Bukit Suralaya. Kalau di Gunung Kendil ini menjadi salah satu tempat pendakian, nah di Gunung Kendil ini belum dikelola secara khusus ya, sehingga ketika kita datang ke Gunung Kendil kita akan mendaki, ini tidak ada retribusi yang harus kita bayarkan, paling yang dibutuhkan adalah dana untuk parkir saja. Namun tentunya karena kita datang di satu tempat yang baru, yang asing, jangan lupa untuk selalu menjaga diri, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita lihat di beberapa tempat sudah banyak orang potong batang pohon ya, kayu bakar, kayu digunakan untuk kayu bakar sepertinya.
Nah, ini juga motong-motong kayu. Jelajah alam sebenarnya ini. Oh, ini ada pohon kolang-kaling juga. Nah, inilah dia. Sidoarjo. Ini Gunung Kendilnya seperti ini. Ini Gunung Kendil. Ini pintu masuknya. Ini kalau naik sebetulnya ya tidak terlalu tinggi ya. Sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi tentu butuh tenaga ekstra untuk bisa naik ke puncak. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.